siapapun yang jadi anggota dewan, yang mantan aktivis dulu anggaplah seorang pendemo, begitu masuk ke sistem, terpilih sebagai anggota dewan, memilih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abuya Podcast. Dan kali ini tekan tentang wacana berkaitan dengan upaya-upaya caleg ini selanjutnya ini di periode yang akan datang. Narasumber kali ini seperti biasa yaitu Kanda Agus Sujarwadi. Selamat siang. Selamat siang Kanda. Selamat siang. Iya. Di siang ini, di siang-siang hangat-hangat matahari menyengat ini, Lumayan. kita kandaan seputar pencalekan ini. Oke, siap. Jadi menurut Kanda sendiri, bagian para caleg-caleg ini begitu semangat dan keinginannya mereka menjadi caleg, sementara yang diincar jadi DPRD ini apanya ini Kanda? Menurut Kanda ini. Oke. Jadi ya, biasanya saya kan pengalaman ketua partai. Iya. Jadi pengalaman ketua partai, banyak orang yang kemudian ingin menjadi anggota dewan itu hanya sebatas prestise saja. Anggaplah ingin dikenal, inilah saya terpilih sebagai anggota dewan. Tapi dalam kenyataannya banyak yang terpilih itu kadang tidak memahami tentang fungsi dan tugas pokok anggota dewan seperti apa. Ya tentunya di sini tugasnya ketua partai untuk melakukan penyaringan kepada anggota dewan. Nanti itu setelah di partai tersaring, ya diserahkan kepada masyarakat, kepada rakyat yang akan memilih secara langsung. Apakah siapa yang akan mewakili mereka nantinya, yang betul-betul mewakili. Tapi kenyataannya kadang-kadang ya harapan partai itu dan pilihan rakyat kadang-kadang ada yang bisa sinergis, kadang-kadang ada yang bertolak belakang, jauh dari harapan. Karena memang di Pamekasan ini sangat unik, apalagi ya mungkin karena Pamekasan ini kan menjadi pusat, anggaplah keresidenannya Madura kan begitu kan. Iya. Jadi tempatnya orang-orang kaum pemikir ada di Pamekasan, karena tidak semua orang ini bisa benar-benar sukses di Pamekasan kalau tidak saya katakan dalam tanda kutip hebat ya. Jadi hebat ini kan banyak yang tunjang dari banyak faktor. Ya bisa karena hebat uangnya, hebat karena dukungan enggak tokoh atau dari kotoh masyarakat katanya, atau dari ya finansial. 3 hal ini yang kemudian menjadi sumber orang bisa menjadi sukses di Pamekasan, yaitu kekuatan tokoh, kekuatan kotoh masyarakat, saya katakan dalam kutip adalah dari preman itu, bajing itu, belatir bahasanya. Yang ketiga ditunjang juga kekuatan modal. Sebab kita mengingat apa yang disampaikan oleh saudara Surya Paloh, ketua Nasdem kemarin, bahwasanya kita masih malu-malu ingin mengatakan bahwasanya negara kita ini kan sistemnya adalah sistem kapitalis. Jadi tetap modal yang menjadi tolak ukur, menjadi anggaplah kesuksesan seorang. Tapi di sini bukan berarti harus kaya. Bisa saja modal itu bisa ditunjang oleh sponsor, oleh orang-orang yang betul mempunyai harapan banyak kepada orang itu, bisa merubah nasib mereka. Itu kan melakukan pencalekan dalam rangka mensukseskan apa yang diinginkan oleh para caleg kan, begitu Kanda. Nah, sekarang yang diincar di posisi DPRD itu sendiri apanya ini Kanda? Kok kita tahulah insya Allah juga ya secara umum publik juga tahu bahwa menjadi caleg ini di Kabupaten Pamekasan, kita secara khusus spesifiknya di Kabupaten Pamekasan,
dari dana 500 hingga 2M ini bukan dana yang sedikit kan dah. Dari dana 2M duduk menjadi DPRD. Terus di DPRD ini yang diincar apanya? Kalau pengamatan ya dan pengalaman saya, pengalaman saya sebagai ketua partai kan. Kebetulan saya kan punya beberapa dewan dulu ya yang duduk di legislatif, dan dari tahun 98 atau 99 itu sudah mulai memahami tentang kinerja dewan dan kinerja eksekutif. Jadi khususnya di dewan itu ya ansih hanya sebatas dana pokir saja. Berarti yang diincar hanya karena ada dana pokir begitu, bukan karena kesejahteraan masyarakat. Kalau bicara untuk kesejahteraan masyarakat, dari dana pokir yang tidak seberapa itu kayaknya sulit bisa mensejahterakan semuanya. Karena ya kita kan bicara realistis, untuk kemudian duduk sebagai anggota dewan kan butuh minimal anggaplah 8.000 sampai 14.000 suara lah, begitu kan. Standarnya begitu. Kalau hanya dana pokirnya yang didapat hanya 1 miliar dulu untuk mencukupi mereka kan tidak mungkin. Apalagi masih dipotong oleh anggaplah DPC kan, begitu kan, ke DPD kan, DPP kadang-kadang kan ada seperti itu. Sebentar Kanda barusan menyampaikan bahwa yang diincar oleh para caleg ini hanyalah pokir. Sementara pokir kita tahu di 2002 di sini pokir anggaran untuk DPRD Kabupaten Pamekasan turunnya drastis dari 2021. Ini kok tidak ada DPRD yang kemudian membicarakan hal itu kan dah. Artinya dengan ketidakterimaannya pokir turun begitu. Kalau memang itu yang menjadi incaran. Di balik tidak ramenya DPRD sekarang ini ada apa ini? Ya sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan saya yang membuat lucu. Siapapun yang jadi anggota dewan, yang mantan aktivis dulu anggapnya seorang pendemo, begitu masuk ke sistem, terpilih sebagai anggota dewan, memilih diam. Kan memilih diam, tidak kemudian kritis lagi untuk membela kepentingan rakyatnya, tapi bukan kepentingan konstituennya saja. Karena dia begitu sudah dilantik sebagai anggota DPRD kabupaten, maka dia mewakili atas nama seluruh rakyat Pamekasan. Bukan ansih hanya fokus untuk kepentingan anggaplah pendukungnya saja, di dapilnya itu saja. Tapi begitu menyangkut tentang hak, tentang kesejahteraan, atau kemudian adalah anggaplah untuk terkait Pamekasan secara umum, itu seharusnya dewan kritis. Tapi kenyataannya meskipun di dewan itu ada aktivis di situ, tapi begitu mereka masuk ke dalam memilih diam. Memilih diam, kan? Iya. Artinya aktivisnya, kritisnya hilang gitu. Ya kan? Makanya kan saya aneh. Kalau hanya ansih fokus kepada pokir Pamekasan tidak seberapa. Iya. Kan pernah besar kemarin kan, dulu dari 1M naik 1,5, kemudian jadi 2M 21 kemarin, 22 sekarang turun menjadi 1,5 kembali. Iya. Nah, itu kan seharusnya dewan ini seharusnya teriak kan, begitu kan? Karena mengurangi jatah untuk konstituennya kan. Iya. Setidaknya pokir itu kan untuk konstituen kan. Iya, karena memang biasanya setiap ada itu kan untuk kepentingan konstituen di masing-masing dapilnya itu. Karena ada pokir yang tersurat dan tidak tersirat. Apalagi momentum kemarin itu ada pemilihan AKD kan, alat kelengkapan dewan kan, ada perubahan kan, dari ketua dewan sampai kemudian wakil ketua dewan dan semua ketua komisi kayaknya ganti semua. Kan biasanya ada hal-hal itu kan, karena ada kepentingan eksekutif dan legislatif yang ini harus dipertemukan. Kan begitu kan. Nah, di situ kan deal lobby ini yang kemudian akan dimainkan dari pihak eksekutif biasanya untuk bagaimana apa memungkinkan diamnya dewan hal ini berkaitan dengan pokirnya itu sendiri dikurangin karena ada pokir-pokir yang tersirat kan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Biasanya kalau kepentingan eksekutif itu kan, dewan itu kan setiap komisi itu kan membidangi beberapa dinas. Biasanya ada yang dimainkan melalui dinas itu kan. Jadi kekurangan di pokir dewan biasanya dapat 2M jadi 1,5, pasti ada tambahan yang lain. Istilahnya kebijakan itu.
Kebijakan ya otomatis pemilik penguasa eksekutif di situ. Artinya dapat disampaikan tidak mungkin diam dong kalau tidak ada kebijakan-kebijakan yang lain begitu. Nggak mungkin diam. Apalagi sekarang tinggal saya katakan momentumnya tinggal 1 tahun kan? Iya. Kan ya, karena 2000 tahun lagi sudah sekarang sudah Agustus, pemilihan dewan kan saya katakan kan Februari 2024. Anggaplah tinggal 1 tahun. Di situ sangat tidak mungkin pemilihan AKD itu kalau tidak ada deal-deal yang tersirat itu. Berarti tidak hanya yang tersurat 1,5 atau 2 M itu. Artinya persiapan untuk pencalonan kembali, bagaimana mereka ada dana untuk kemudian terpilih kembali. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita masuk dalam sistem kapitalisme, membutuhkan modal yang luar biasa di situ. Untuk pemirsa, berhati-hatilah karena yang menjadi perbincangan saat ini, saat ini berkaitan dengan caleg calon legislatif untuk periode yang akan datang, di mana yang menjadi titik incaran itu kalau menurut Kanda Agus Sujarwadi yaitu Vokir. Sementara Vokirnya untuk Kabupaten Pamekasan sendiri itu sedikit juga, tidak begitu tinggi, tidak begitu nominalnya drastis, apalagi mengalami penurunan dari 2021 ke 2022 dari 2 M menjadi 1,5 M pokirnya di PRD Kabupaten Pamekasan. Lah sementara ini beralih dari pencalekannya, dari posisi pencalekannya. Setahu Kanda, DPRD saat ini, periode saat ini yang diperjuangkan oleh DPRD periode saat ini apa saja, Kanda? Setahu Kanda ini, Kanda. Ya, saya kan sebenarnya anggaplah cukup banyak pengalaman mengamati di tahun 98 sampai sekarang ini, anggaplah sudah 5 periode dewan dan 5 periode bupati kan begitu. Semua yang kemudian menjadi tugas pokok dewan ini bicara tentang kesejahteraan kan begitu. Ini sudah membantu eksekutif untuk kemudian membantu kesejahteraan itu nggak pernah kemudian dilakukan. Pengawasannya ya hanya ANSI, hanya katanya orang Madura itu ya Hano kan begitu kan. Hanya PHP. Dulu pernah saya dengar, saya amati cukup keras dia, apa yang dalam bahasanya guys katanya begitu. Tapi sekarang malah memilih diam itu, karena saya mungkin sudah punya jabatan ketua komisi atau apa, saya nggak terlalu mengikuti kemarin, karena saya masih kemarin masih di luar Pamekasan. Cuma saya dengar ada perubahan AKD itu di pimpinan komisi dan wakil ketua itu semuanya berubah, di ketua dewan juga berubah. Yang jelas semua yang kritis begitu masuk di dewan semuanya memilih diam. Ya tidak semuanya, hanya paling 1-2 saja. Itu pun karena mungkin karena kritisnya hanya dia, ya hanya dia saja, itu saja, akhirnya nggak terlalu didengarkan, karena yang hampir mayoritas anggaplah 90%-nya memilih diam. Adakah hasil kunjungan yang dilakukan di PRD Kabupaten Pamekasan yang mencuat, yang menguntungkan ke masyarakat, ke publik, ke masyarakat tentunya? Kunjungan kan hanya sarana untuk menghabiskan anggaran. Istilahnya kan kunjungan itu kan melakukan penelitian untuk kemudian di luar daerah yang berpotensi untuk dipindah ke Kabupaten Pamekasan. Kunker itu hanya sarana untuk menghabiskan anggaran saja. Karena saya amati kan hasil dari kunjungan kunker itu nggak ada manfaatnya, timbal balik untuk Pamekasan nggak ada. Nggak ada selama ini satu periode ini yang mengambil dari daerah luar dibawa ke Kabupaten Pamekasan. Nggak ada. Kalau ada yang dewan yang protes, ayo kita podcast di sini. Saya nggak pernah melihat semua eksekutif dan legislatif itu mau kemudian berani untuk podcast. Maka saya katakan nggak ada. Kan? Kalau mengatakan jangan hanya protes, ya ayo kita diskusi. Kan begitu kan? Kalau memang ada hasilnya, ayo sampaikan ke publik. Sekarang ini yang penting ini adalah anggaplah hasilnya apa dari kunjungan itu, wujudnya apa, itu yang penting. Nggak ada. Kalau kita memang sekarang ini keterbatasan dana, contohnya Pamekasan ini kan dari APBD dari 2,2 turun menjadi 1,9. Seharusnya dewan protes di situ. Dan apalagi nggak ada kemudian pembangunan di Pamekasan, hanya anggaran rutin saja. Enggak paving ini kayak paving di depannya Mas Abuya ini, hanya itu aja. Pelebaran jalan, pengerasan jalan nggak ada. Dewan ini
mau kemudian punya, anggaplah punya wibawa, dia kantornya hanya numpang ke Pemkab. Iya. Kenapa dia nggak bikin untuk bangun rumah sendiri? Artinya Pamekasan tidak punya kantor DPRD begitu? Wah, nggak punya, dia numpang. Iya. Ya, sekarang wibawanya Dewan di mana? Kantornya numpang. Apakah Anda mau menyampaikan bagaimana mau membangun fasilitas-fasilitas yang lain, sendirinya tidak punya kantor? Kan di situ saya sampaikan kan, mau bicara kesejahteraan, Dewannya sendiri nggak terus sejahtera. Makanya saya sampaikan, anggaran kita di Pamekasan ini dulu saja masih belum turun, masih nggak bisa apa-apa. Contohnya pembuatan raperda. Kalau kabupaten lain pembuatan raperda, dari raperda menjadi perda itu minimal 300 sampai 500 juta satu perda. Satu perda. Iya, dengan Pamekasan berapa? 75, 150 paling. Iya. Makanya paling 2 kali 3 kali Dewan tok langsung ditok. Setelah kemudian dipaksakan jalan, banyak kemudian kelihatan itu kan tidak sesuai dengan karakter Pamekasan. Iya. Malah ada yang kelihatan kalau itu contoh kabupaten daerah lain. Kan? Apakah Anda mau mengatakan pembuatan perdanya hanya jiplak begitu kan? Iya, jiplak saja. Mana? Iya. Harusnya sampaikan diskusi ke publik. Perda, pembuatan perda apapun itu bukan hanya ansing undang LSM tokoh masyarakat hanya di awal atau hanya di akhir, bos. Iya, sementara kan perencanaan pembuatan ini kan tugasnya DPRD. Iya, kan, tapi kenapa itu tidak dilakukan? Karena anggarannya kecil. Iya. Kan saya bilang Pamekasan itu hanya 75 sampai 150 untuk satu perda. Ya kan ya? Iya. Kalau kabupaten lain, Surabaya apalagi dan Malang bisa sekitar 300-500 lebih. Jadi kalau rapat-rapat itu kalau kabupaten lain bisa di hotel, di sini hanya di Dewan 2 kali 3 kali langsung tok. Langsung selesai begitu ya. Sekarang kalau kemudian buatannya anggaplah terlalu terburu-buru begitu, anggarannya kecil mau bagus, nggak usah. Sementara Dewan sendiri kan punya hak angket kan. Nah, kenapa lah Dewannya kok diam? Itu kan, itu yang jadi pertanyaan saya. Kalau memang ternyata keterbatasan anggaran, ya seharusnya ya bicara dengan eksekutif kan. Kok bisa seperti itu? Cari kan kesalahannya apa, kan begitu kan? Ya, tugasnya ada pengawasan kan, itu menyampaikan pendapat juga. Malah Dewan punya hak impeachment juga kalau mau dilakukan kan begitu kan. Atau masih tidak percaya atau penurunan bupati bisa sebenarnya kan, impeachment itu kan, tapi kan tidak pernah dilakukan. Iya. Sekarang beralih lagi melihat situasi Kabupaten Pamekasan sendiri dan dengan kedudukan DPRD Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini tanda petik DPRD mempunyai hak untuk mengawasi kan begitu kan. Yang dilakukan DPRD Kabupaten Pamekasan dalam pengawasan di periode saat ini untuk pembangunan, untuk semuanya kebijakan-kebijakan yang lain, bagaimana menurut Anda? Kan sampean kan juga orang lapangan, Mas. Iya. Kan bisa dilihat kinerja Dewan itu apa yang dilakukan. Mana ada pengawasannya turun ke lapangan, enggak lihat enggak? Ini kok tahu menemukan ada kan begini, mana ada? Turun enggak mereka? Enggak ada. Paling hanya sebatas turun sampai ke lokasi, dah itu pulangnya ketemu di hotel atau di rumah makan selesai. Atau datang ke dinas itu kan, dah itu hanya ngomong hanya rokok-rokok dah pulang. Ini sebatas itu pengawasannya. Artinya tidak ada kemudian DPRD sekarang melakukan pengawasan tanda petik ya proyek bawa hammer begitu. Kalau kita niat mencari kesalahan pasti ada. Ya kan ya, apalagi Dewan kan, ya kan ya. Kalau niat mencari kesalahan pasti ada yang salah. Sekarang saya tanya di Dewan, menemukan enggak kesalahan eksekutif? Saya tanya balik ke sampean. Ini saya nanya kepada Anda karena tidak ada yang terhendus. DPRD si A ini melakukan pengawasan dan melakukan pembongkaran dan sebagainya karena proyeknya begini bla 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 bla. Ini tidak ada kan, hingga sekarang ada pengawasan yang mencuat lah dari DPRD sekarang ini. Ya artinya peran dan fungsi mereka kan tidak jalan. Apa karena dia tidak kurangnya mengawasin, apa karena pokir? Kalau saya melihat mereka hanya fokus bagaimana berpikir menyelesaikan hutang saja, atau untuk kemudian ada dana untuk mencalonkan kembali, yaitu otomatis ke pokir itu.
Jadi Iya. kerja-kerja pengawasan itu kan nggak jalan mereka. Tugas fungsi dan pokok pikiran tugas pokok dewan itu nggak ada yang jalan. Jadi yang sisa setahun ini kinerja dewan ini patutlah untuk dipertanyakan, begitu kan? Sangat patut dipertanyakan, kan begitu kan. Dan memang menjadi tanda tanya. Iya, tanda tanya. Mereka itu dulu mantan aktivis semua. Iya. Ya tapi gitu, perubahan AKD kemarin kan baru terpilih kan, ya kan. Tapi ya orangnya Yansi ya itu saja. Artinya mereka sebelumnya diam, begitu punya jabatan, ya hanya tetap sama diam. Apalagi sudah menjelang momen pemilu 2024. Bulan 2 loh. Artinya hanya 1 tahun lah bagi mereka. Tegang bagi mereka itu. Ya, hutang belum lunas, kemudian harus keluar lagi. Iya kan. Ya. Komentar Kanda saat ini berkaitan pergeseran wakil ketua DPRD dari Syafieddin ke Khairul Umam. Kita tahu kalau dari elektabilitasnya Khairul Umam ini kalau menurut saya pribadi kalah sama Syafieddin. Kenapa ini kok digeser sekarang yang mewakilin di DPRD menggantikan Syafieddin ini Khairul Umam? Ini ada apa di balik semua ini? Nah, menurut Kanda? Kalau saya simpel sebenarnya perubahan NU dari Said Agil kepada sekarang ini, artinya dampaknya juga terjadi juga. Artinya Syafiq kan ketua Ansor di sini. Yeah. Artinya otomatis dekat dengan NU-nya. Dengan saya melihat dalam tanda kutip dan pandangan pribadi saya, kan boleh nggak apa-apa. Betul. Hubungan antara NU dan PKB ini kan memang sebelum ada tekanan di PBNU memang sudah nggak begitu sejalan begitu kan ya. Dalam pandangan saya, silakan yang lain mau protes nggak ada masalah. Nah, artinya dan itu berdampak di perubahan di kepemimpinan di PKB. Iya, ini kan hak internal sebenarnya hak internal PKB itu sendiri kan. Saya enggak ada, hanya pengamat saja. Enggak mau Iya. Bukan karena Syafieddin menjadi sekjen. Ya, kalau masalah itu kalau saya melihat unsur politiknya masih terkait dengan itu. Di pusat itu. Artinya dalam tanda kutip Syafiq ini bisa jadi ancaman untuk jadi ketua partai begitulah. Karena menjadi ancaman lalu dilengsarkan begitu kan? Dalam pandangan saya begitu. Nah, pribadi saya. Iya. Begitu kan. Seandainya tidak ada ancaman berarti Syafieddin begitu. Saya amati begitu. Karena ini permasalahannya karena yang lain aman-aman saja, tetap di posisi wakil dewan. Bahkan ada tanda kutip salah satu dewan tetap menjadi wakil. Ini menjadi tanda tanya juga. Ya, bisa saja karena kebetulan kan Dewan Suronya kan masih kakaknya wakil ketua dewan terpilih. Jadi bisa saja karena itu. Iya. Jadi kan dewan kan secara tidak langsung kan Dewan Suro kan pengaruhnya luar biasa. Nah, kebetulan kan posisi yang wakil ketua dewan Suro adiknya ketua Dewan Suro. Itu aja saja. Iya, ini tidak mau masuk di internal PKB. Kita kan hanya mengomentari pandangan kita, mengamati saja kan. Tapi terkait masalah kinerja dewan secara keseluruhan, apapun yang dirubah ya tetap sama karena orang-orangnya itu saja. Iya. Artinya perubahannya bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan dirinya untuk jadi lagi. Itu aja. Artinya bukan dilakukan perubahan semata-mata untuk masyarakat, untuk rakyat. Tidak. Saya yakin tidak. Sama sekali tidak ada kesan. Saya tidak pernah percaya dewan ini, hasil produk dewan ini sekarang ini berkontribusi untuk kepentingan rakyat. Karena hampir enggaklah 3 tahun jalan eksekutif ini, apa yang sudah mereka perjuangkan untuk rakyat? Tidak ada. Iya. Kalau memang betul sama pemirsa, ayo kita lihat di kepemimpinan DPR yang ada perubahan kemarin ini, kita lihat 1 tahun ini yang akan datang ini ada enggak pola-pola perubahan yang drastis untuk masyarakat, yang lebih berpihak kepada masyarakat. Kalau memang tidak ada, maka betul apa yang disampaikan Kanda Agus Sujarwadi hanya lebih kepada kepentingan pribadi saja. Kan demikian kan? Betul. Saya yakin saya berani bertarung, nggak akan ada perkembangan apapun. Karena ini kan tergantung juga tentang keuangan daerah. Ya kan, sehebat apapun dewan, sehebat apapun bupati, kalau uangnya nggak ada nggak bisa. Ya kan, seharusnya dewan dan ini kan eksekutif dan legislatif ini harus mencarikan titik atau jalan keluar dari persoalan ini.
Karena APBD seharusnya 2,2 menjadi 1,9 itu menjadi tugas bersama. Tugasnya siapa? Dewan, ya kan, dan eksekutif bupati. Sekarang ini memilih diam, kemudian diam, kan yang jadi korban siapa? Rakyat, kan? Iya betul. Apa yang sudah kemudian dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan, baik dewan, ini kan, eksekutif dan legislatifnya untuk rakyat? Saya balik bertanya pada mereka. Bicara katanya ingin menciptakan lapangan pekerjaan, ingin mensejahterakan petani, ingin mensejahterakan PKL. Mana? Iya, karena hampir 4 tahun masa jabatan bupati ini untuk membuatkan tempat PKL saja baru dikerjakan sekarang, belum ada serah terima itu. Apa yang bisa? Coba amati keliling kota, semerawut kan Pamekasan. Dewannya mana? Kalau kotanya tidak ada sama sekali kritikan-kritikan pedas dari DPRD, kan? Enggak ada. Setiap undangan dewan itu hanya formalitas. Saya mantan ketua partai, bos. Kanda menyampaikan bahwa DPRD saat ini hanya formalitas. Diam saja, formalitas. Makanya kalau ada gerakan mendukung bubarkan dewan, bubarkan saja. Iya. Pesan moral untuk masyarakat Kabupaten Pamekasan tentunya bagaimana masyarakat Kabupaten Pamekasan tidak salah milih dalam memilih calon legislatif tentunya di periode yang akan datang. Tiada lain tiada bukan untuk perbaikan Kabupaten Pamekasan, Kanda. Oke, jadi pesan moral saya, pribadi saya kepada masyarakat Pamekasan ini, baik untuk dewan maupun eksekutif, jangan ansih kemudian ditukar suara mereka itu dengan uang 50.000 atau 100.000, apalagi pemilihan bupati yang hanya berkisar 10.000 sampai 20.000, kan? Karena nanti kan hasilnya akan seperti ini. Kan ya, hasilnya akan seperti ini. Jadi jangan cari calon dewan, calon bupati yang katanya orang Madura caca menolong. Karena kita nggak butuh etos bicara, kita yang dibutuhkan adalah etos kerja. Kan ya, agar kesejahteraan Pamekasan ini betul-betul dirasakan, betul kan ya. Artinya kesejahteraan ini yang jelas ini kan peningkatan sisi ekonominya, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Karena Pamekasan kan sumbernya kan dua, Mas. Kan untuk kesejahteraan ekonomi di masyarakat Pamekasan dulu bergantung banyak dari daun emas katanya tembakau. Tapi sekarang tembakau nggak bisa kemudian diharapkan banyak bagi masyarakat. Artinya putaran uang otomatis sedikit. Terus yang kedua, hanya mengharapkan putaran uang dari APBD. Artinya dari apa? Dari proyek yang kemudian digelar tepat waktu dan tidak molor. Sedangkan di Pamekasan ini bukan hanya terbiasa molor, bahkan sangat molor. Malah ini ada sebuah kejadian ya, yang bisa dicek. Saya punya datanya di situ. Jadi pekerjaan dikerjakan awal, uangnya ternyata habis, masih dianggarkan di PHK. Ini kejadian di sini sekarang. Dan tahu-tahu sudah dikomplain ke dinas, uangnya nggak ada. Kan begitu kan? Kan lucu kan? Artinya sebenarnya teman-teman kontraktor ini kan kasihan betul. Makanya di Pamekasan ini banyak kontraktor kan lari, banyak kontraktor yang jatuh miskin, kan banyak kontraktor yang mungkin stres sekarang. Namanya kontraktor tapi kenyataannya hidupnya sudahlah sangat luar biasa memprihatinkan. Jadi kalau konstituennya dari anggota dewan, tim suksesnya anggota dewan saja miskin, kan ya, anggota dewannya masih juga pusing sekarang kan ya, dan tim suksesnya bupati saja pusing juga pada hari ini. Mau berharap mensejahterakan rakyat, itu logika berpikirnya dari mana? Yang sedikit saja tidak mampu mensejahterakan, apalagi yang banyak. Jadi berikutnya kepada para kiai itu khususnya, betul-betul melakukan seleksi, maupun santrinya atau siapapun yang akan didudukkan sebagai anggota dewan, carilah yang betul-betul ingin memperjuangkan rakyatnya, bukan untuk memperjuangkan dirinya. Terutama untuk ke bupati yang ke depan ini, cari pemimpin yang tidak hanya pintar bicara, tapi tidak bisa kerja. Dan bisa betul-betul bisa melobi dana. Kalau kita mengharapkan dari APBD atau dari APBN, ya kita tidak akan cukup dan tidak akan bisa mampu membangun Pamekasan untuk kabupaten lainnya. Cari pemimpin yang sekiranya bisa mendatangkan pihak ketiga, mendatangkan dana-dana di luar
APBD atau APBN, artinya yang otomatis yang sesuai dengan aturan yang ada, sekiranya tidak kemudian dianggap melanggar hukum. Kalau tidak ada calon pemimpin yang seperti itu, jangan, kan begitu kan. Cari yang betul-betul berbaur, jangan hanya slogan berbaur saja, betul-betul merakyat, tidak hanya pura-pura merakyat, tapi kenyataannya hanya tujuannya membuat senang dirinya, membuat senang kelompoknya, dan membuat hanya untuk kepentingan keluarganya saja. Artinya dapat dikatakan berbaur ketika saat berkampanye, tapi tidak berbaur kembali ketika setelah jadi, begitu kan dah? Ya, cari yang sesuai dengan itu. Kalau yang hanya banyak bicara, lebih baik jangan. Artinya sedikit diam, lebih banyak bekerja. Iya, tidak apa-apa banyak bicara tapi bisa kerja, tidak masalah. Tapi kenyataannya sekarang banyak yang hanya bisa bicara tapi nggak bisa kerja. Dan 2022 ini kalau udah nggak bisa membangun, sudah nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Kan saya bilang di podcast di awal itu, kunci bupati, pemimpin terus dewan sekarang ini adalah kalau 2022 nggak bisa membangun, maka habis dia untuk mengejar ketertinggalan yang sebelumnya. Kan? Tapi kenyataannya apa? Jangankan mau membangun, malah dana APBD-nya dikurangi. Ya realistis saja, mana hanya anggaran rutin saja, anggaran rutin. Artinya itu sudahlah parah Pamekasan. Otomatis jangan mengatakan sukses, karena Pamekasan saya katakan gagal hebat, bukan hebat lagi. Gagal hebat, bukan Pamekasan hebat. Iya. Ya itu saja mungkin yang bisa. Iya, terima kasih Kanda, dan terima kasih untuk pemirsa yang telah menonton tentunya di Abuya Podcast, dan jangan lupa subscribe, share channel Abuya Podcast, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri untuk pemirsa, periode yang akan datang dalam memilih calon legislatif, karena mereka adalah calon-calon wakil kita semua, maka jangan salah pilih. Bukan memilih karena uang, bukan memilih karena rokok, melainkan memilihlah karena kinerja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.